Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pertama-tama saya suka memulai permenungan ini dengan menceritakan sedikit pengalaman dari Santa Monica. Santa Monica memiliki seorang suami yang sepanjang kehidupan keluarganya hampir 90% membuat dirinya menderita daripada membuat Santa Monica bahagia. Santa Monica juga mendapat tekanan batin dari Santo Agustinus anaknya. Tetapi sama sekali ia tidak membenci atau bahkan mendendam mereka. Ia bahkan senantiasa berdoa kepada kedua orang tersebut agar kedua orang tersebut bertobat. Dan pada akhirnya di akhir-akhir hidup mereka pun bertobat. Bagi saya ini adalah kesaksian cinta dari seorang Katolik sejati. Kehidupan seperti inilah yang patut diteladani. Bacaan pertama hari ini mengatakan, dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Teks ini hendak menjelaskan bahwa dendam dan amarah membuat kita berdosa. Karena itu Tuhan tidak menginginkan balas dendam. Yang Tuhan kehendaki ialah mengampuni kesalahan sesama. Karena pada saat itu dosa-dosa kita juga pun akan dihapus oleh Tuhan. Pasti ketika mendengar ini ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, saya belum mampu untuk mengampuni orang yang telah melukai saya. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu semestinya kita harus menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni sesama. Ingatlah bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, sehingga kita hidup bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Dan yang Tuhan kehendaki ialah mengampuni sesama kita. Di dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa mengampuni sesama itu sebanyak 70 kali 7 kali. Apa artinya angka 70 kali 7 kali ini? Pertama, angka 7 identik dengan angka sempurna. Hal ini dapat dilihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaannya dari penciptaan dunia. Bahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 3 Allah menguduskan hari ke-7 itu. Kedua, 70 adalah batas umur manusia. Pemazmur berkata, masa hidup kita 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Pertanyaannya, apa maksud dari teks ini? Melalui teks ini Yesus sebenarnya hendak menegaskan bahwa sepanjang hidup kita seharusnya bisa mengampuni. Sebab inilah buah pertobatan yang sempurna sebagai pengikut Kristus. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, Yesus hendak mengajak kita semua untuk mengampuni orang yang melukai kita tanpa syarat dan tanpa batas. Dari bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan remah-remah rohani berikut ini. Pertama, kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus
tidak terletak pada identitas kita, tetapi bagaimana hidup kita bisa menyerupai Kristus. Misalnya dalam hal mengampuni, karena Yesus sekalipun telah disiksa, tetapi ia masih tetap mengampuni orang-orang yang telah melukainya secara fisik maupun batin. Kedua, janganlah nyaman dengan rasa dendam dan benci, karena pada akhirnya hanya ada neraka yang akan menanti kita. Tetapi lebih baik kita sakit hati dalam mengampuni, karena akan ada surga yang terbuka lebar untuk kita. Ketiga, ingatlah bahwa hati kita ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menyimpan dendam dan amarah, tetapi hati kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengampuni dan mencintai. Keempat, mengampuni itu bukan perkara mudah, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni sesama kita.